Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa rekan trader, kami dari A-Market tampil lagi untuk rekan trader memberikan analisa harian kita pada hari ini rekan trader, hari Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini rekan trader. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader dan setidaknya memberikan sedikit informasi agar rekan trader memiliki data-data penting, informasi penting sebelum rekan trader mencoba untuk melakukan analisa nanti. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin sudah sangat jelas rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada pasar. Indeks dolar Amerika pada prinsipnya hari kemarin dia bergerak sangat datar rekan trader ya. Hampir selama satu hari, dimulai dengan gap yang terjadi, setelah itu ya naik turun, dan dia masih tetap berada di seputaran 97 ya. Dia mencoba untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi, tapi level 97 adalah level yang kemungkinan besar masih akan terus berlangsung hingga hari ini. Euro USD kemarin mengalami penguatan rekan trader ya, dibuka di posisi 1.16526, dia bisa naik hingga 1.17 dan ditutup di seputaran 1.16980. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling mengalami penguatan juga rekan trader, prinsipnya dia menguat hingga menembus level 1.37697 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.37228. Sedangkan untuk Gold semakin terpuruk 2 minggu berturut-turut rekan trader. 2 minggu berturut-turut gold ini terpuruk, dan kalau kita lihat pun juga secara garis besar apa yang terjadi pada gold ya, sesuai dengan prediksi saya. Prediksi mingguan saya menyatakan bahwa gold ini akan turun hingga level 3289. Dan itu terjadi rekan trader. Hari ini pun juga gold ini sudah sampai di 3286. Kemungkinan dia masih bisa turun lagi ya, tapi hati-hati nanti malam akan ada data inflasi PCE ya. Ini bisa membuat dia agak sedikit mengalami penguatan lagi. Dan untuk USD Jepang rekan trader, USD Jepang gejolak turun masih tetap ada seperti biasa. Pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat pasangan mata uang ini mengalami sedikit tekanan ya, walaupun akhirnya ditutup di posisi seputaran 144.365. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin, rekan trader. Dan seperti biasa akan ada tema-tema yang sangat luar biasa yang ingin saya coba sampaikan buat rekan trader. Dan tema hari ini masih seputar emas. Saya senang banget sama emas, elektronik emas. Bercanda. Tema kali ini saya akan membahas tentang emas melemah menjelang uji inflasi PCE Amerika Serikat. Nah, ini dia. Rekan trader, nanti malam tepatnya itu pada pukul, sabar saya lihat dulu, pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada data yang dikeluarkan, data inflasi rekan trader. Kita lihat dulu. Kita lihat datanya. Nah, ini dia kalender ekonomi kalau rekan trader lihat. Nanti malam 19.30 akan ada data yang dikeluarkan, harga PCE inti dan harga belanja personal PCE inti. Nah, ini dia. Ini adalah data inflasi yang menjadi pilihan dari The Fed selain data inflasi yang biasanya rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat di sini, data-data yang terjadi adalah data belanja personal 0,1%, indeks harga PCE inti 2,6%. Nah, secara garis besar rekan trader kalau lihat ya, 0,1% adalah core dari inti tersebut dan diperkirakan dia naik sebesar 0,1% menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada bulan sebelumnya berada di posisi 0,1%. Dan untuk tahunan ya, dia berjalan sesuai dengan konsensus pasar ya, berada di seputaran 2,6 dari edisi sebelumnya di seputaran 2,5. Nah, ini dia rekan trader kalau lihat bagaimanakah dampak yang terjadi dari data-data tersebut. Secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, dampak yang terjadi
dari data tersebut adalah data ini akan memberikan petunjuk tentang nanti seberapa besarkah The Fed akan mengambil langkah untuk memangkas tingkat suku bunga. Kita tahu bahwa The Fed ya tetap akan terus menahan tingkat suku bunga, dan itu pun juga sesuai dengan statement yang dilakukan oleh Jerome Powell. Karena pada prinsipnya secara garis besar kita lihat dari data yang ada, untuk pertemuan bulan Juni nanti diperkirakan sebesar 21% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Tapi ya lebih sekitaran 70% menyatakan bahwa pada bulan September pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan. Artinya di antara bulan tersebut kemungkinan besar The Fed akan terus menahan laju pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Inilah yang menjadi alasan kenapa rekan trader Donald Trump kembali lagi menyerang Jerome Powell 2 hari yang lalu, dan dengan jelas-jelas dia menyatakan bahwa dia akan mengganti Jerome Powell pada bulan September atau bulan Oktober. Imbas yang terjadi, rekan trader lihat bagaimana imbas dari pertempuran tersebut membuat dolar Amerika semakin turun ke level 97. Setelah beberapa hari sebelumnya sempat naik menuju ke 99. Kita tahu dolar Amerika mengalami penguatan akibat dari masalah geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, membuat pasar mencari aset-aset safe haven, dan dolar merupakan salah satu aset safe haven yang dituju. Oleh karena itu dolar Amerika mengalami penguatan. Nah, akan tetapi penguatan tersebut dibumi hanguskan oleh pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump untuk mengganti Jerome Powell. Inilah yang membuat pasar bergejolak. Karena 2 hari pernyataan Jerome Powell di Kongres, dengan jelas Jerome Powell menyatakan bahwa dia akan sangat hati-hati untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga hingga melihat hasil dari tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Oleh karena itu, dengan sikap yang terus menahan hal tersebut membuat Donald Trump sedikit gusar, dan Donald Trump mencoba untuk kembali lagi menyerang. Imbasnya rekan trader kita bisa lihat dolar Amerika mengalami sedikit pelemahan. Nah, ini dia yang menjadi alasan bagaimana untuk ke depan kita akan melihat apakah nanti data inflasi yang akan dikeluarkan akan memberikan kekuatan lagi untuk si Jerome Powell menahan tingkat suku bunga. Artinya kalau hal ini terus dilakukan, pertempuran semakin panas, Donald Trump akan terus mencoba menyerang, dan kita lihat pasar kembali lagi akan sedikit bergoncang. Tapi pada intinya kita akan lihat bahwa impact yang terjadi, hal tersebut ya membuat pasar bergoyang, dan untuk saat ini pun juga berimbas pada emas. Emas agak mengalami pelemahan. Tapi ingat rekan trader, kita akan lihat ada kemungkinan data yang dikeluarkan pada malam nanti bisa membuat emas naik lagi ke posisi yang sedikit lebih tinggi. Karena kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, untuk emas hari ini kita lihat emas sudah berada di level 3286. Artinya dengan sikap seperti kayak gini, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa kemungkinan besar apabila data itu dikeluarkan, emas bisa secara teknikal ya rekan trader ya. Secara teknikal saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi pada emas saat ini, dia mengalami pelemahan, tapi data yang akan dikeluarkan nanti di pasar Amerika akan bisa memberikan suatu tekanan terhadap dolar Amerika dan bisa membuat emas mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Minimal dia akan kembali lagi ke level 3.300 setelah dia sekarang di posisi 3.286. Oleh karena itu rekan trader, menjelang data inflasi PCE yang akan dikeluarkan, emas memang sampai ke 3.286. Akan tetapi
harap diperhatikan bahwa tidak terlalu kemungkinan pasca data ini dikeluarkan, emas akan mencoba naik lagi ke posisi 3.300. Dan ini kita akan lihat sampai nanti data tersebut dirilis. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal seperti biasa, kita akan masuk mulai dari indeks dolar Amerika. Ya rekan trader, kabar rekan trader semuanya. Kita lihat dulu arah pergerakannya. Ya, lihat rekan trader. Sabar rekan trader. Kita lihat. Oke. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar kita lihat. Nah, ini dia indeks dolar Amerika. Pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika masih terus bergoyang, ya. Masih tetap bergerak dalam situasi yang datar, tapi menurut analisa saya peluang untuk naik masih tetap ada. Secara garis besar gini aja rekan trader, secara garis besar ya. Ini dolar Amerika ini menurut saya masih tetap akan mencoba jatuh sampai level paling terendah di seputaran 97.027. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan kembali naik lagi ke posisi tertinggi di seputaran 97.718. Jadi pada intinya pola pergerakannya ini sangat datar rekan trader, antara 97.027 dengan nilai yang paling terendah sampai nilai paling tertinggi di posisi 97.718. Selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa Euro USD walaupun mengawali pasar dengan agak sedikit mengalami pelemahan, tapi analisa saya dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader, dengan asumsi bahwa dia akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimum menurut saya di seputaran 1.17474. Tapi harap diperhatikan bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan jatuh di posisi terendah 1.16767. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD, walaupun tidak terkemungkinan juga dia bisa sampai di level paling terendah di posisi 1.16602. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar kita lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling pada hari ini dia bergerak datar, tapi tendensi untuk bullish masih tetap besar. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai di posisi 1.37697. Akan tetapi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saya terjadi dan dia bisa turun di posisi 1.36990. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat gold pola pergerakannya hari ini sangat luar biasa. Kalau saya lihat gold memang dia turun. Saya setuju. Dia turun ya. Tapi menurut saya penurunan dia paling sempurna itu sudah tidak jauh-jauh lagi. Ya kalau lebih turun lagi mungkin di sekitaran 2273. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi rekan trader di seputaran 3.316. Ini itu menurut saya itu paling tinggi banget rekan trader ya. Jadi arah pergerakannya menurut saya di antara 3.273 sampai 3.316 karena nanti malam akan ada news. Oleh karena itu saya bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan rebound balik lagi ke posisi tertinggi 3.316. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat bergerak datar. Tapi tendensi bearish masih tetap ada. Analisa saya dia akan mencoba turun sampai level paling terendah ya di seputaran 143.885, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik kembali lagi di posisi tertinggi di seputaran 145.041. Nah, ini arah pergerakan. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Dan rekan trader, untuk kalender ekonomi tadi sebenarnya saya udah bilang buat rekan trader, hati-hati rekan trader, pada pukul 19.30 secara garis besar akan ada harga inflasi PCE yang akan dikeluarkan. Tapi jangan lupa juga rekan trader bahwa 2015 itu akan ada statement yang dikeluarkan oleh Hamag Kok.
Nah, ini adalah data-data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, rekan trader. Ya, harap diperhatikan karena data-data ini 18.30 pun juga akan ada pidato dari Williams, the Fed. Jadi, pidato-pidato ini benar-benar akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi pada pasar. Nah, dan rekan trader, ya, kita udah sampai di penghujung. Jangan lupa malam nanti webinar kita dengan judul Menerawang Arah Market Pasca Konflik Timur Tengah. Nah, kita akan lihat dan saya akan mencoba memberikan sedikit analisa tentang arah market pasca konflik dan kenapa ya wacana tentang perang dunia ketiga menurut saya itu masih sangat jauh. Tidak akan terjadi hal tersebut karena ada faktor-faktor ekonomi yang sangat utama di sana. Kita akan bahas nanti di webinar kita malam nanti dan saya akan menunjukkan fakta-faktanya. Yes. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semua. Tapi sebelumnya rekan trader saya mau mengucapkan selamat merayakan hari ini ya, 1 Muharram ya rekan trader ya. Hari libur ya 1 Muharram. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader. Dan saya berharap jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada webinar. Kita akan berbincang tentang market, kita akan berbincang tentang trading, kita akan berbincang tentang sedikit bumbu-bumbu politik di mana ekonomi dan politik tidak akan pernah terlepas dari perbincangan yang akan saya bawakan. Oke rekan trader, sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.